Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bongas, kepada yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, pada yang terhormat rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Bongas, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 1 Bongas. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Beliau Robi, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dari beliau. Perkenalkan, nama saya Alan Setia Yuda sebagai moderator dari kegiatan ini. Saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyajian materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima yaitu refleksi, dan yang keenam penutup. Baik, agar lebih akrab dan rileks tentunya izinkan saya akan membacakan sebuah pantun sebelum presentasi Bapak Wahidin. Ya. Nanti Bapak Ibu jawab ayu. Nenek naik sepeda. Ayu. Giginya oblong semua. Ayu. Mari buka presentasi dengan doa. Ayu. Untuk kelancaran acara kita. Tepuk tangan. Sebelum lanjut ke penyampaian materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipersilakan. Selesai. Cara selanjutnya yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh perwakilan Bapak Kepala Sekolah. Untuk Pak dulu dipersilakan. Mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Sekolah Bapak Haryono Surendro yang kebetulan pada hari ini tidak bisa hadir, dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru semuanya, dan yang saya banggakan Bapak Wahidin. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa kita junjung pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kebetulan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini tidak bisa hadir untuk menyambut pada acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan materinya, yaitu Bapak Wahidin. Mungkin mewakili Bapak Kepala Sekolah, semoga dengan adanya aksi nyata ini dapat mendapatkan manfaatnya sebaik-baik mungkin dan memberikan budaya positif pada sekolah SMK Negeri 1 Bongas. Dan sebagai guru penggerak mampu ataupun dapat menjadi guru yang mampu menggerakkan teman-temannya sesuai dengan judul pada yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu
Dan mungkin itu saja, tidak akan banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dullah atas sambutannya. Sekarang kita akan lanjutkan acara inti, yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wakili. Untuk waktu yang tepat saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu hebat semuanya, ya. Bukan berarti di sini ilmu saya lebih tinggi daripada bapak-bapak semua, ya. Kalau dibandingkan ilmunya Pak Haji Samad, saya itu tidak ada apa-apanya, ya. Nah, iya. Nah, tapi walaupun ada ilmu sedikit itu, kita wajib untuk menyampaikannya. Betul ya, bagus ya. Nah, seperti itu. Nah, dari hasil pembelajaran saya di CGP itu, ya, di sini tentang budaya positif, dan saya ingin menyalurkan ilmu-ilmunya ini ke Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada juga yang sudah paham, ya, tentang budaya positif, ada juga yang belum tahu, ya, apa itu budaya positif dan penerapannya. Setelah ini saya pengen setelah mempelajari budaya positif, kita bisa menyalurkan, gitu ya, ilmu yang kita dapat ke anak-anak didik kita. Bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana menghadapi anak-anak kita, ya. Oke. Nah, sebelum itu perkenalkan, ya, nama saya Wahidin. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah kenal, ya, karena saya adalah salah satu guru paling ganteng di sini, ya. Ya, sama mana. Nah, di sini adalah saya calon guru penggerak angkatan 11, ya. Nah, ini tujuannya tadi saya sudah sampaikan. Semoga saja, ya, setelah mempelajari materi ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Kadang anak-anak itu kan banyak saja, ya, menghasilkan masalah-masalah, ada saja masalahnya. Nah, setelah mempelajari ini kita bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang baik dan benar, gitu ya. Ya, Pak Haji, ya. Oke. Nah, oke, ya. Sebenarnya kalau misalkan seorang ingin menjadi guru yang baik itu harus mempunyai beberapa poin ini, ya, dalam mewujudkan budaya positifnya. Nah, poinnya itu yang pertama di sini ada yang namanya disiplin positif. Yang kedua ada yang namanya perilaku manusia, ya. Yang ketiga ada yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, ya. Terus yang kelima ada yang namanya posisi kontrol restitusi, dan yang keenam ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, semuanya ini saling berhubungan, Bapak Ibu, ya. Dari awal sampai yang nomor 6 ini itu saling berkaitan poin-poinnya. Bagaimana kita untuk segitiga restitusi itu ada penilaian-penilaian yang lainnya juga, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Pertama ada yang namanya disiplin positif, ya. Nah, makna kata disiplin di sini mungkin Bapak Ibu sering dengar, ya. Kata disiplin itu menurut Pak Suparno. Nah, yang sering dengar biasanya kata disiplin. Di pemikiran Bapak kata disiplin itu apa, Pak Suparno? Tepat waktu, itu disiplin. Mungkin dari Ibu Kris yang sering dengar di pikiran Ibu kalau mendengar kata disiplin itu apa, Bu? Tepat waktu, ya. Terus apalagi? Ada yang lain? Mungkin taat, gitu, ya. Nah, disiplin patuh, ya, patuh itu namanya disiplin. Nah, disiplin itu ya ini sering dihubungkan dengan kepatuhan dan hukuman. Ya, biasanya itu anak kata disiplin pasti hubungannya dengan hukuman, ya, kepatuhan, ya.
tetapi sebenarnya berfokus pada pengendalian diri, itu yang namanya disiplin. Ya, pengendalian diri, bukan dari orang lain yang mengendalikan kita, tapi dari diri kita. Itu namanya disiplin. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya disiplin diri. Ya, dari dulu, dari zaman Ki Hajar Dewantara kita itu harus bisa pentingnya disiplin diri. Ya, oke. Untuk mencapai kemerdekaan, di mana seorang mampu mengatur dirinya sendiri. Yang namanya merdeka itu ya bebas. Ya. Nah, siapa yang bisa mengaturnya? Yaitu adalah dirinya sendiri. Saat kita bisa mengatur diri sendiri, itu bisa dinamakan dengan disiplin. Paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, jadi sekarang kita sudah tahu nih, kalau ada kata disiplin itu bukan berarti hukuman, bukan ya, tapi adalah tentang pengendalian diri. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara atau penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab, ya, dan juga menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ya, jadi diajarkan anak-anak itu tentang disiplin, ya. Jadi bertanggung jawab, diajarkan juga, ya, menumbuhkan kesadaran diri. Karena kalau misalkan tidak ada kesadaran diri, itu namanya bukan disiplin, ya, yang sudah kita bahas tadi. Oke, kita lanjut. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang sudah bisa mengontrol dirinya, itu bisa dikatakan disiplin. Nah, kita juga bisa introspeksi, ya Bapak Ibu ya. Nah, kita itu sudah disiplin belum sih? Caranya bagaimana lihatnya? Caranya adalah apakah kita bisa mengontrol diri kita? Seperti itu ya. Pada saatnya ada jam belajar, kita itu bisa mengontrol diri kita. Oh, ini saatnya jam belajar. Berarti kita harus masuk tanpa paksaan, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal tadi itu, ya. Tidak ada paksaan, tidak ada ujian, ataupun tidak ada hukuman. Pada saat anak itu melakukan sesuatu karena takut dihukum, ya, itu namanya bukan disiplin diri, ya, bukan kesadaran, itu namanya, ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang dinamakan tentang disiplin. Nah, tadi sudah dibahas ya tentang nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya setiap institusi itu banyak, ya. Setiap organisasi itu ada nilai-nilai kebajikannya masing-masing. Nah, karena kita di sini di sekolah, maka kita menganutnya adalah profil pelajar Pancasila yang sudah digaung-gaungkan oleh Mas Menteri, ya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus ada pada diri anak-anak. Ya, ada 6 poin nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama ada yang namanya beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gitu ya. Mungkin di sini sudah kita terapkan beberapa terobosan-terobosan juga, ya. Contohnya kayak sholat duha, gitu ya. Sholat duha itu kan kita mengarahnya ke ini nilai-nilai kebajikan yang pertama, gitu ya. Nah, terus mandiri juga. Untuk mandiri, ya, nilai-nilai kebajikan mandiri itu kita harus ajarkan kepada anak bagaimana cara mereka belajar, ya, belajar mandiri, bagaimana cara belajar sendiri yang baik, gitu ya. Nah, ada juga kebinekaan global. Ya, mungkin ada yang tahu. Nah, ini kebinekaan global dari Ibu Ririn mungkin. Bagaimana di sekolah kita kebinekaan global sudah ada atau belum? Sudah. Contohnya, Bu? Di sekolah kita itu kan ada berbagai agama yang tidak hanya satu. Betul. Ada peserta didik yang beragama Kristen. Nah, kita semua itu saling menghargai satu sama lain dan itu masuk ke kebinekaan. Betul.
betul ya. Karena di sekolah kita tidak hanya satu agama saja ya, ada juga teman-teman mereka itu yang beragama selain agama Islam gitu ya, tapi akur gitu ya, lihatnya enak. Yang beragama Muslim memakai kerudung, dia tidak memakai, itu kan kebinekaan, tidak saling mencaci gitu ya. Terus bergotong royong, mungkin bergotong royong kita sudah pernah ada ya saat bareng-bareng membuat apa namanya yang di situ, yang di PH itu ya, itu kan bareng-bareng ya, bergotong royong, bersih-bersih ya, jumsi dan lain-lain, itu kita sudah menerapkan bergotong royong. Untuk kreatif, nah kreatif dan bernalar kritis ini kita sebagai guru yang fokus ya, yang fokus mengajarkan dengan cara apa? Kita harus mencari cara ya, bagaimana pembelajaran yang kira-kira anak itu bisa kreatif dan bisa juga bernalar kritis gitu ya. Bagaimana cara metode kita nih ya, metode kita mencari kira-kira anak-anak kreatif itu bagaimana ya, kita pakai pembelajaran apa gitu ya. Sama juga dengan bernalar kritis, mungkin itu. Oke, kita lanjut. Ada lagi namanya motivasi perilaku manusia ya. Nah, dari Dian dosen ya dalam bukunya Restructuring School Discipline ya, mohon maaf kalau misalkan ada salah baca gitu ya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti ini ya bukan namanya disiplin diri ya. Ini ada tuntutan dari luar, eksternal. Kalau yang pertama gitu kan ya, karena adanya ketidaknyamanan atau hukuman, takut dihukum gitu, takut tidak nyaman gitu ya. Ada juga yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masuk ke dalam eksternal. Berarti ini bukan apa aja? Disiplin diri. Gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kata kuncinya di sini, Bapak Ibu ya. Nilai-nilai yang mereka percayai. Berarti itu ada di dalam dirinya sendiri. Ingin berkembang, ingin berubah. Berarti poin yang ketiga ini masuknya ke internal ya. Berarti ini adalah motivasi perilaku manusia yang mencerminkan disiplin diri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ada selanjutnya itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebenarnya mungkin ada beberapa guru di sini yang sudah bisa dikatakan menjalankan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi sebelum belajar, contohnya saya lihat Pak Alan, Ibu Riri, Pak Iwan Sahir ya, itu sudah menjalankan yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, Pak Iwan ya. Sudah dijalankan kemarin itu ya. Iya, Pak. Nah, sebelum ibu atau bapak ya, belajar, alangkah baiknya kita buat dulu ya, buat dulu apa sih kesepakatan kelas. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan ya, dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi harus kesepakatan antara guru dan murid. Kalau misalkan muridnya itu melanggar, ya mereka akan berpikir 2 kali, oh kan saya yang bikin kesepakatan, masa saya melanggar, gitu kan ya. Nah, tanpa adanya hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami. Jadi, nah kira-kira kesepakatannya apa nih, gitu ya. Kira-kira belajar kita itu enak, nyaman, jadi ditanyakan ya, yang mudah dipahami saja. Nah, diterapkan juga di lingkungan sekolah, gitu ya, Bapak Ibu. Semoga bisa diterapkan nantinya untuk semua guru-guru di sini, karena lebih enak kalau misalkan ada siswa yang membuat kesalahan, itu
murid-murid pasti akan, oh iya ini adalah kesepakatan saya sudah sepakat, gitu ya. Nah, ini adalah contoh poster kesepakatan kelasnya ya. Misalkan saling menghargai, ya, saling menghormati, tertib saat pembelajaran dan lain-lain. Ini tidak bagus seperti ini, Bapak Ibu ya. Kata-katanya silakan diulik sendiri dan disepakati oleh siswa-siswanya, siswa-siswa yang menempelkan. Nah, di sini saya punya contoh ya, punya contohnya juga pada saat membuat kesepakatan kelas ya. Dulu ya. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Nah, bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu, karena sebelum pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas itu. Nah, di sini saya memakai media kertas yang kecil tuh, yang warna-warni itu ya. Nah, dibagikan satu-satu di situ. Nah, anak-anak itu disuruh menulis sebuah kesepakatannya ingin apa tadi ya, kata-katanya yang universal dan mudah dipahami anak. Apakah tidak boleh makan di kelas atau apapun yang kira-kira anak itu menulis ya, dengan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan seperti itu. Biasanya kesepakatan kelas itu dibikin pas kita pertemuan pertama, gitu ya. Jangan sampai di pertengahan kita baru buat kesepakatan kelas, ya gitu. Nah, di sini anak-anak suruh menulisnya. Kalau bisa di antara teman tuh jangan tahu ya, takutnya ada yang pemalu ataupun apa gitu ya. Maaf ya kalau misalkan videonya goyang-goyang ya Pak Bu. Ya maklum kameranya kamera bukan yang bagus. Nah, ini masih oke. Di situ saya sudah bikin kertasnya ya. Setelah selesai anak-anak itu menempelkan ya kesepakatan kelasnya di situ. Nah, setelah selesai saya itu membaca kesepakatan kelasnya. Tapi kalau bisa itu suruh anak didiknya yang membaca, Pak Bu ya. Biar kalau teman-teman yang membaca itu lebih lebih friendly gitu ya. Harus membayar denda ya katanya. Itu termasuk ini juga. Ada aja yang menulis seperti itu. Karena dia katanya supaya apa Pak? Supaya uang kasnya banyak begitu.
ini saya suruh seorang siswa ya untuk membaca kesepakatan kelas. Iya, namanya Para ya. Bukan Para, bukan Para. Nah, untuk sekretaris itu biasanya mencatat kesepakatan kelasnya. Kalau sudah semua dibuat, biasanya itu saya buatnya itu pakai media Canva Bapak Ibu ya, dibikin di situ, setelah itu ditempelkan di kelas ya. Kebetulan di sini madingnya tidak ada ya, saya tidak bisa contohkan. Kasih apresiasi setelah maju ya Bapak Ibu, jangan lupa. Oke, mungkin itu ya untuk contoh video membuat keyakinan kelas ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini seperti ini bikinnya kan di Canva ya. Setelah itu bisa di print lalu ditempelkan supaya siswa-siswanya itu ingat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya, yang harus kita perhatikan. Pertama, ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup ya. Terus ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada yang namanya penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir ada namanya kesenangan ya. Jadi di sini ada sebuah pernyataan ya, ketika seorang murid melakukan sesuatu atau perbuatan ya, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan ya, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka yang 5 tadi itu ya. Kayak contohnya lagi. Nah, di sini ada yang bertahan hidup juga ya, contohnya seperti apa ya? Mungkin mereka butuh makan apa, karena kan kalau biasanya ya kendala kita di jam pagi itu biasanya apa? Anak-anak itu masih sarapan seperti itu ya kan ya, karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang bertahan hidup. Makanya Pak, nanti Pak masuknya 5 menit lagi masih sarapan, kan kebanyakan seperti itu ya. Ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka itu butuh kasih sayang kita ya. Mungkin ini mah mungkin ya, di rumahnya kurang kasih sayang karena orang tuanya sibuk ya. Ada yang apalagi yang petani ya. Kalau yang orang tuanya petani itu kayak saya ya. Jadi beliau itu perginya pagi, pulangnya malam. Jadi banyak tidak di rumahnya, kurang kasih sayang ya. Ada juga rasa diterima, jadi ingin diperhatikan seperti itu. Terus ada penguasaan. Jadi penguasaan tuh anak itu butuh apa ya? Diakui bukan apa ya? Kemampuannya gitu ya, diakui kemampuannya. Terus juga mereka juga butuh kebebasan gitu ya. Dan kesenangan. Jadi kalau pembelajaran itu anak-anak harus senang. Nah misalkan di sini ya, saya kasih studi kasus ya, Pak Haji Camar itu adalah guru wali kelas 12 ya. Nah, sedang bingung ya menghadapi ulas salah satu muridnya yang bernama Denny ya. Jadi Denny-nya itu apa ya? Seringkali meminta bekal ya ke teman-temannya. Jadi beberapa anak itu laporan ke Pak Haji Camar ya, bahwasanya Pak Denny mintain bekal saya terus gitu, banyak laporan lah yang masuk di sini ya. Nah, terus jika Anda atau bapak-bapak, ibu-ibu ini menjadi Pak Haji Camar nih ya, apa yang Bapak
Ibu akan lakukan? Ya, kira-kira apa sih alasan Denny melakukan ini? Gitu. Mungkin dari Pak Haji Camar, karena ini Pak Haji Camar kan ya. Mungkin dari Pak Haji Camar dulu. Silakan Pak Haji. Kalau Bapak Haji menjadi Pak Haji Camar, itu Pak Haji Camar ya. Pak Haji Camar, apa yang Bapak lakukan kalau misalkan Denny ini meminta bekal terus ke temannya, gitu ya? Temannya bawa bekal terus diminta ke Denny, gitu. Apa yang Bapak Haji Camar lakukan? Menurut Pak Haji Camar dulu. Yang pertama, si Denny itu saya tanya dulu, kenapa Anda melakukan hal demikian? Ditanya dulu, gitu ya. Alasannya apa? Gitu, luar biasa. Terus Pak Haji Camar. Terus kalau dia alasannya karena dari orang tuanya tidak dikasih uang saku, ya mungkin kita sebagai wali kelasnya ya bisa mencarikan alternatif solusinya. Berarti setelah ditanyakan apa inti permasalahannya, setelah itu baru dicari solusinya. Nah, kira-kira apa alasan Denny melakukannya? Coba dari yang masih muda dulu deh, Pak Sarip. Kira-kira kalau misalkan jadi Denny, Pak Sarip gimana? Apa yang kira-kira Pak Sarip alasannya tuh? Iya, kenapa Pak Sarip? Saya jadi Denny gitu. Iya, pikirkan Pak Sarip jadi Denny meminta bekal ke temennya ya. Kira-kira alasannya apa Pak Sarip? Alasannya karena saya ingin mencoba bekal teman-teman. Mencoba bekalnya teman-teman. Bosan dengan bekalnya sendiri ya, gitu ya. Iya, ingin mencicipi bekal temannya. Nah, oke. Iya. Oke, kalau dari Pak Sobat, Oke, Pak Kusmana, kalau Bapak menjadi Denny, kira-kira menurut Bapak alasannya apa? Ya mungkin pengen diperhatikan sama kelas. Ingin diperhatikan ya sama wali kelasnya, gitu ya, sama Pak Haji Camar, gitu ya. Karena di rumah mungkin Denny ini kurang perhatian. Kurang perhatian dari orang tuanya, gitu. Oke ya. Nah, ini alasan Denny yang pertama ya. Karena kita kan belajar tadi 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama itu adalah ini, ya, bertahan hidup. Ya, mungkin saja Denny-nya itu tidak membawa bekal, makanya Pak Haji Camar tadi menanyakan dulu, gitu ya. Apakah tidak ada uang saku, ya? Karena sudah tidak bawa bekal, tidak bawa uang saku juga, gitu kan? Instingnya itu pasti berbicara ya, saya lapar, saya harus apa gitu. Makanya dia meminta bekal teman-teman gitu ya. Nah, ini alasan yang kedua ya, alasan yang kedua, sayang, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi yang sudah disampaikan sama Pak Kusmana tadi ya, ingin diperhatikan gitu ya, karena dia itu butuh kasih sayang juga dan rasa diterima. Ya. Alasan yang ketiga itu adalah kepuasan. Jadi karena temannya jadi takut dengan dia ya, dan juga menuruti keinginannya, itu rasa kepuasannya itu terpenuhi, gitu ya. Nah, terus alasan yang keempat bisa saja tentang kebebasan. Ya, karena dia merasa bosan ya dengan makanan yang dia bawa, seperti yang diutarakan oleh Pak Sarip tadi ya, pengen ngicipi pengen ngicipi bekalnya bature, kurang ya Pak Sarip ya. Nah, itu masuknya ke kebebasan gitu ya. Nah, yang kelima itu adalah rasa kesenangan. Mungkin saja pada saat dia meminta bekal, terus temennya itu merasa jengkel ya, Pak, jengkel, pasti ekspresi mukanya berubah ya kan. Nah, dia itu senang melihat ekspresi muka temannya yang kesel tuh. Kayak contoh misalkan, ini mah contoh saja ya, misalkan Pak Parno ya diisengin Pak Haji Camar ya,
terus merasa kesel, jadi dia itu tertawa, kita masih seneng bakal bilang pun kesel. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, ini masuknya ke dalam kesenangan. Nah, ini adalah bisa saja 5 alasan ini yang ada pada Denny. Makanya tepat sekali yang dilakukan oleh Pak Haji Camar tadi yang disampaikan. Ditanya dulu, jangan kita mengejudge anak itu salah lalu dihukum. Enggak seperti itu ya. Nah, ini ada juga yang namanya posisi kontrol restitusi. Ya, jadi posisi kontrol itu ada 5, Bapak-bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu harus bisa menjadi guru yang mana nih? Tentukan ya, mau menjadi guru yang mana. Misalkan mau menjadi guru yang penghukum atau menjadi guru yang pembuat merasa bersalah, ya, menjadi guru yang sebagai teman, gitu ya, menjadi guru yang sebagai pemantau, atau yang terakhir menjadi guru sebagai manajer. Tapi sebelum ke sini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ini harus tahu dulu gitu ya, apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Karena biar setelah membedakan itu kita tahu langkahnya seperti apa. Nah, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa membaca sendiri di sini ya. Jadi hukuman itu adalah tindakan yang diambil ya untuk membuat seseorang menderita atau merasa tidak nyaman. Itu namanya hukuman ya. Tapi beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu hasil ya atau efek langsung dari tindakannya, itu namanya konsekuensi. Jadi harus bisa membedakan mana yang namanya hukuman, mana yang namanya konsekuensi, gitu ya. Lebih baik kita mengambil yang mana? Konsekuensi, Bapak-bapak Ibu ya. Nah, ini saya ada contoh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 contoh di sini. Nah, Bapak-bapak Ibu nanti coba jawab kalimat ini kira-kira hukuman atau konsekuensi gitu. Ya, paham ya? Nah, oke. Untuk yang pertama, di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku. Ya, kalimatnya itu saya tidak akan terlambat lagi. Ini saya waktu dulu seperti ini waktu SD itu ya, suruh nulis ya 1 buku kalau misalkan terlambat. Menurut Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya nih, guru hebat semuanya, yang pertama ini termasuk dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini masuknya ke hukuman. Ya. Kenapa masuk ke dalam hukuman? Mungkin ada yang bisa menjelaskan, Pak Iwan Said? Ya, karena itu terdapat kalimat di situ mencatat 100 kali di dalam buku. Dan kalimat saya tidak akan karena terlambat. Artinya itu sebuah ya, hukuman, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi kan biasanya ada kesepakatan. Efek yang telah dilakukan gitu ya. Nah, ini masuknya ke dalam hukuman. Oke ya. Mungkin Pak Duloh ingin menjawab yang 2. Kira-kira menurut Pak Duloh yang lari mengelilingi lapangan basket ya 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira menurut Pak Duloh, pandangan Pak Duloh sendiri, ini masuknya ke dalam hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini namanya adalah hukuman. Ya. Nah, karena di sini tidak ada keterkaitannya, gitu ya. Terlambat dengan lari-lari di lapangan basket, gitu ya. Nah, mungkin lagi murid diminta untuk push up 15 kali kalau tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Ini masuknya ke hukuman karena tidak ada sangkut pautnya gitu ya. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini masuknya konsekuensi. Sudah paham nih ya bedanya hukuman dan konsekuensi. Oke, nah konsekuensi ya.
Nah, setelah itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga, ya. Oke, kita lanjut. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah, ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, jadi anaknya itu tidak Iya, tidak mengenakan sepatu, ya. Nah, ini maksudnya ke apa? Ayo. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, ya. Nah, jawabannya adalah hukuman. Oke, ya. Nah, ini masuknya ke hukuman. Nah, ini kan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada lagi nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali lagi, ya, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Maksudnya adalah, nah, kenapa? Padahal sama-sama lari gitu, ya. Ada keterkaitan pelajaran. Karena ada keterkaitan pembelajaran. Nah, itu sudah paham ya, Bapak Ibu, ya? Bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, kita ke posisi kontrol restitusi dulu, ya. Pertama, ada yang namanya guru sebagai penghukum, ya. Nah, jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan fisik, ya, hukuman fisik atau juga hukuman verbal, ya, menghardik, ya, seperti itu. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah menerapkan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Jadi menekan siswa-siswinya. Ya, contohnya nih, kalau misalkan pakai verbal, ya, contohnya, patuhi aturan saya atau awas, ya, gitu. Ada lagi, kamu selalu saja salah, ya, dengan nada tinggi, ya, seperti itu. Mungkin kalau bapak-bapak ibu semua sudah pernah mengalami seperti ini, ya, karena di zaman bapak ibu pasti sistemnya seperti ini, ya. Sekarang kan sistemnya sudah berbeda, gitu, ya. Terus selalu pasti, ya, selalu yang terakhir selesai. Nah, seperti ini adalah contoh kata-katanya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara yang ini, cara gitu, ya. Nah, ada selanjutnya pembuat merasa bersalah. Jadi gurunya itu harus membuat siswa-siswi itu merasa bersalah, Bapak Ibu. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, gitu, ya. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, ini contoh kata-katanya, ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia itu kayak merasa, oh iya, saya merasa gak enakan sama ibu. Jadi kan merasa bersalah. Nah, contoh lagi, misalkan, ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Berarti dia harus disuruh berpikir bahwasanya bagaimana kalau orang tuanya melihat ini, gitu, ya, merasa bersalah dengan orang tuanya, gitu. Nah, inilah posisi pembuat merasa bersalah. Jadi setelah nanti pembelajaran ini, Bapak Ibu harus bisa menentukan di posisi manakah Bapak dan Ibu, ya. Ada lagi posisi teman, ya. Jadi posisi teman itu posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, layaknya sebagai teman saja, seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi misalkan, ayo bantulah demi Bapak, ya. Nah, seperti itu kan seperti layaknya teman, ya, best friend, gitu, ya. Nah, kata-katanya itu seperti pertemanan. Nah, itu adalah guru sebagai teman. Tapi menurut saya pribadi, nah ini menurut saya pribadi, saya kurang suka guru itu sebagai teman karena ada efeknya, ya. Pada saat ini sudah terjadi ke saya, ya. Pada saat kita
dengan murid ya saking tidak ada pembatas gitu Sampai dikawin. ya, tidak ada batasnya. Jadi saya itu bukan layaknya sebagai guru bagi mereka, ya layaknya teman gitu ya. Ngobrol pun tidak ada sopannya gitu. Nah, makanya saya pribadi ya kurang suka. Kalau misalkan Bapak Ibu lebih suka posisi sebagai teman pun ya tidak apa-apa, karena kita sendiri yang menentukan di posisi seperti apa gitu ya. Nah, ada juga yang namanya guru sebagai pemantau, ya berarti mengawasi. Nah, kalau misalkan pakai verbal ini kata-katanya seperti ini nih. Nah, ya Bapak Ibu bisa baca sendiri di situ peraturannya apa, ya apa yang telah kamu lakukan. Nah, ini sebagai posisi sebagai pemantau. Biasanya mengandalkan penghitungan catatan data ya sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi tidak langsung ke orangnya gitu. Nah, ada lagi yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bareng-bareng dengan muridnya, Bapak Ibu ya. Mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, dan juga mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi diajarkan duduk bareng ya, gimana pertanggungjawabannya, lalu dicarikan solusinya. Seperti contohnya Pak Haji Camar tadi. Nah, contoh Pak Haji Camar yang tadi itu bisa dikatakan sebagai manajer. Pak Haji Camar berarti sudah menempatkan diri menjadi manajer, gitu ya. Secara tidak langsung ya. Padahal Pak Haji Camar sudah menjadi manajer, tapi baru tahu, saya itu baru tahu sebagai manajer itu seperti itu, gitu ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, ya sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Itu lebih baik, gitu Bapak Ibu, ya. Hiraukan yang ini, ya kita fokus ke sini. Ya. Mungkin tidak fokus sama yang ini, kita fokuskan ke sini dulu. Oke ya. Nah, lebih baik sebagai posisi manajer. Oke. Kenapa? Karena guru dapat berbuat sesuatu yang bareng-bareng dengan muridnya. Ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan, mencari solusi bareng murid, ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk posisi sebagai manajer, menghasilkan identitas positif. Kira-kira anak itu menghasilkan identitas yang positif, dan anak pun bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan dari kita ya. Nah, yang terakhir namanya adalah segitiga restitusi. Nah, ini supaya apa? Segitiga restitusi ini untuk apabila kita mempunyai masalah atau murid-murid kita mempunyai masalah, kita menyelesaikannya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, tindakan yang salah. Yang ketiga ada yang namanya menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu yang sudah kita buat tadi itu, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini menstabilkan identitas ya. Jadi menstabilkan identitas itu dilakukan ya berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, wajar kamu berbuat salah ya, karena setiap manusia pasti membuat kesalahan. Nah, itu distabilkan ya anak-anak itu. Nah, ini juga Bapak Ibu ya, jangan tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salahnya, jangan ya. Tapi Bapak Ibu harus ke bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan. Jangan fokus ke ya siapa benar, siapa salah aja ya. Tapi fokusnya apa aja? Menyelesaikan sebuah permasalahannya. Gitu ya Bapak-bapak Ibu ya. Bisa dipahami mungkin ya.
validasi tindakan yang salah. Nah, jadi bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, jadi harus proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan muridnya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, ini adalah kata-kata validasi tindakannya. Jadi ditanya dulu, ya pasti kamu punya alasan. Kayak tadi ya yang dicontohkan Pak Haji Camar itu, kenapa kamu meminta bekal? Ya pasti punya alasan. Nah, ini sebagian adalah kata-kata validasi tindakan. Terus menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi ya secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya harus dikaitkan ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Nah, contohnya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Jadi tadi urutannya itu dimulai dari awal keyakinan kelas, lalu terakhir adalah segitiga restitusi, saling berkaitan. Makanya kalau untuk menanyakan keyakinan kelas kita harus buat dulu gitu ya kesepakatan. Oke ya. Untuk lebih memahami di sini saya punya contoh ya, contoh dari di sini ya. Ini adalah sebuah contoh dari segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Ya. Jadi pertama ada sebuah guru ya di sini, Alan, seorang ya, maaf, bukan sebuah, seorang. Ya maaf ya, seorang guru ya. Lalu di sini ada murid yang terlambat. Nah, setelah itu guru ini langsung menyerahkan ke wali kelasnya. Nah, di sini adalah sebuah segitiga restitusinya ada di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus muncul di sini, ya, yang 3 elemen tadi. Nah, ini sedang menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu pertama dimunculkan dulu, gitu ya. Misalkan kalau buat kesalahan ya wajar, itu ya, buat kesalahan juga. Solusinya ya. Bunga sering terlambat sekolah, ya kan? Pasti ada alasannya nih. Ini sebagai validasi tindakan, ya, harus tahu alasannya itu apa, gitu ya. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Karena sebelumnya saya kan sudah bikin keyakinan kelas. Sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan apa yang dilakukan? Kedisiplinan. Nah, menurut kamu disiplin itu penting nggak buat kamu? Betul ya, menghargai waktu itu kan, dan sangat bermanfaat untuk kamu ya. Nanti kalau sudah mendapatkan pekerjaan juga disiplin itu sangat penting sekali ya. Sikap yang sudah sangat baik ya, kamu sudah mengakui kesalahan dan juga sudah meminta maaf, ya kan? Nah, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan supaya tidak datang terlambat? Kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu juga, ya, agar kamu tidak terlambat lagi datang sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas.
Oke, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum itu kita kembalikan ke Bapak Moderator. Oke, baik. Itulah materi yang dipaparkan tentang budaya positif yang nantinya mungkin dari Pak Wakidi terus rekan-rekan guru yang lain, apabila tidak ada kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, ini budaya disiplin positif ini tidak akan diimplementasikan atau tidak berjalan program ini, karena kami pun harus butuh kolaborasi, butuh butuh support dari rekan-rekan sejawat, butuh support dari bapak guru hebat yang ada di SMK Bungas ini untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sebelum ini mungkin ada pertanyaan tentang materi yang dipaparkan oleh Bapak Wakili. Bangga rekan-rekan, Bu Kris. Sama saya simak ya Pak ya. Untuk kesepakatan kelas itu haruskah setiap mapel atau sebagai efektif waktu itu hanya untuk wali kelas dengan anak kelas ya? Itu Pak, terima kasih. Kesepakatan kelas. Oke. Baik, terima kasih Ibu Kris atas pertanyaannya, pertanyaan yang luar biasa sekali. Maka Bapak Wakili untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Kris. Tadi gimana pertanyaannya? Kesepakatan kelas itu apakah setiap mapel ataukah lebih efektif itu hanya untuk wali kelas dengan anak kelasnya? Oke, terima kasih. Mungkin saya akan bantu menjawab ya. Menurut saya pribadi, yang lebih efektif itu adalah per mata mapel ya, per mata pelajaran guru masing-masing gitu. Kenapa? Karena yang dipelajari karakter gurunya kan beda-beda ya. Yang kita pelajari, kita itu inginnya seperti apa gitu ya. Nah, terus guru yang lain mungkin saja tidak setuju dengan seperti kita gitu ya. Makanya alangkah baiknya kita membuatnya itu per guru mata pelajaran. Jadi setiap misalkan kita masuk ke kelas ini, kita sudah bikin kesepakatan kelasnya. Kita ke kelas lain lagi, bikin lagi. Nah, itu seperti saya juga sudah membuatnya jadi per kelas gitu ya. Jadi saya guru mata pelajaran itu masuk ke setiap kelas sudah membuat kesepakatan kelas ke masing-masing kelas gitu. Mungkin itu bisa menjawab tuh ya. Saya Pak. Oke, tadi pemaparan dari Pak Wakili untuk menjawab pertanyaan Ibu Kris. Nah, selanjutnya mungkin dari Pak Iwan. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dituliskan oleh Bapak Wakidin bahwa ada 5 ya Pak jenis guru di situ. Yang pertama kalau tidak salah sebagai penghukum, dan saya menyimak dengan yang terakhir saja sebagai manajer. Kaitannya dengan sekolah kita yang ada di tingkat menengah atas atau SMK yang notabene siswa-siswinya sudah dewasa ya Pak, sudah dewasa. Artinya ketika tadi Pak Wakilin mengatakan bahwa posisi terbaik sebagai seorang guru itu ada di posisi sebagai seorang manajer atau di posisi guru itu sebagai manajer. Nah, yang jadi pertanyaan, di sekolah kita masih ada guru yang berperan sebagai penghukum. Jadi pertanyaannya, baik atau tidak, atau apa ya? Ya baik atau tidak, atau layak atau tidak, atau layak atau bukan, atau sudah tepat atau belum, seperti itu Pak. Ketika ada seorang guru yang masih memposisikan dirinya sebagai
penghukum. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Tadi langsung ditanggapi Pak Hakim. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan mencoba menjawabnya. Kalau misalkan jawaban saya kurang puas, saya mohon maaf ya, karena saya tidak bisa memuaskan semua orang gitu ya. Nah, mungkin dari pertanyaan Pak Iwan Sahir tadi masih ada di sekolah kita ya. Jadi posisinya itu menjadi seorang penghukum ya, guru penghukum gitu istilahnya. Menurut saya sah-sah saja ya, menjadi posisi apapun sah-sah saja. Kenapa? Karena sebaiknya kita posisikan dulu kita sebagai manajer, gitu kan? Nah, apabila anak ini masih mengulanginya lagi, maka kita turunkan itu grade-nya ya, yang tadinya jadi manajer sebagai pemantau, gitu. Ya. Setelah melakukan seperti itu masih saja melakukan hal yang sama, kita turunkan lagi, gitu ya, menjadi seorang teman, ya, guru sebagai teman. Terus, ya, sampai kalau misalkan tidak sampai jera-jera pun, maka kita baru di situ menjadi sebagai guru penghukum. Gitu. Sebenarnya semua posisi itu benar, baik ya, tergantung situasi dan kondisi sekolah kita. Karena setiap sekolah itu berbeda-beda Bapak Ibu ya, karakternya betul berbeda-beda. Kalau misalkan di kota-kota mungkin lebih enak ya, karena kita itu sekolahnya di desa ya, terus juga dekat dengan pantai. Biasanya diibaratkan itu seperti ini, kalau orang yang di hidupnya itu dekat dengan pantai, katanya itu keras gitu ya. Makanya kalau misalkan kita keraskin dulu mungkin susah ya. Makanya kita dimulai dari yang lebih baik dulu ya, manajer. Lalu turun. Kalau misalkan tidak berubah lagi, terakhir gitu. Usahakan guru sebagai penghukum itu sebagai alternatif paling akhir. Gitu Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Iwan itu ya dari saya. Iya. Terima kasih Pak Wahidi atas jawaban dari pertanyaan Pak Iwan. Bagaimana Pak Iwan? Ya, cukup Pak. Oke, terima kasih. Maka Bapak Ibu mungkin ada yang mau merefleksikan hasil pemaparan tentang budaya positif ya yang ada di sekolah kita. Maka mungkin ada yang mau merefleksikan. Bu Riri? Baik, berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wahidin, saya mencoba merefleksikan dari mulai budaya positif. Jadi untuk menciptakan budaya positif atau disiplin positif, dimulai dulu dari membuat keyakinan kelas. Nah, pada saat siswa ada yang melanggar keyakinan tersebut, maka solusinya adalah dengan melakukan segitiga restitusi berdasarkan posisi kontrol guru ada 5 yang tadi ya. Yang pertama adalah kita posisikan dulu sebagai manajer dengan mengaplikasikan segitiga restitusi. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika sebagai manajer tersebut si siswa tetap saja melanggar kesepakatan kelas, maka kita turunkan grade-nya menjadi pemantau. Nah, di situ juga sebagai pemantau kita harus mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dasar peserta didik yang sudah dijelaskan tadi, ada 5 ya kebutuhan dasarnya. Nah, kalau misalkan sebagai pemantau masih tetap kita mencoba sebagai teman masih tetap kita sebagai pembuat merasa bersalah, dan alternatif yang terakhir kita sebagai penghukum. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksinya Bapak Guru hebat. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Bapak Wahidi
Semoga kita bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita tercinta ini, ya. Dengan bantuan rekan-rekan Bapak Guru hebat, mungkin bisa tercapainya tentang budaya positif ini. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi baik dari perkataan atau yang lainnya. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak